Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Pengelolaan Sampah. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas terkait dua hal di bagian akhir mata kuliah Pengolahan Sampah, yaitu tentang teknik pengolahan sampah dan biaya yang dibutuhkan dalam sistem pengolahan sampah. Jadi nanti akan ada dua video. Terkait yang pertama, bagian kali ini adalah terkait dengan pendahuluan teknik pengolahan sampah, dan yang kedua nanti akan berbicara tentang pembiayaan pengolahan sampah. Terkait yang pertama, teknik pengolahan sampah, seperti yang kita ketahui bersama, alur pengolahan sampah dalam tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST akan lebih rumit, akan lebih kompleks dibandingkan dengan sistem yang ada di TPS 3R. Misalnya salah satu gambar yang ada di sebelah kanan kiri ini, yaitu bagian alir proses pengolahan sampah terpadu yang direncanakan di TPST Bojong. Namun karena satu kondisi sehingga TPST ini hingga sekarang tidak dapat beroperasi dengan baik. Namun kalau kita berbicara dari segi teknologi yang digunakan, sudah sangatlah kompleks. Dapat dilihat sampah truk masuk, kemudian akan berjalan di ban berjalan atau conveyor belt, dilengkapi dengan sistem pemilahan. Sistem pemilahan terutama yang manual, menggunakan tenaga manusia. Di sini harapannya dapat dipilih berbagai macam sampah anorganik, terutama yang masih memiliki nilai jual, dapat dipisahkan dari sampah. Kemudian, sampah organik akan berakhir di mesin pres. Dipres dan kemudian sampah organik tersebut akan melalui proses pembakaran menggunakan insenerator dengan suhu 900 sampai 1200 derajat Celcius. Kemudian partikel berat dan partikel ringan dipisahkan dari udara dan menghasilkan suatu endapan atau lumpur yang nanti akan diproses dan didapatkan produk yang lain, terutama produk-produk yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan. Contohnya di gambar ini menjadi paving block. Kemudian bagaimana yang berwarna orange? Itu adalah sebagian besar air yang didapatkan dari hasil pengolahan sampah atau air lindi yang sejak dari awal dibawa dari truk sampah. Nah, air-air tersebut kemudian diproses sedemikian rupa sehingga dapat menjadi pupuk cair. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa residu yang dihasilkan pastilah sangat sedikit ya, dibandingkan dengan sistem yang ada saat ini. Di gambar yang di sebelah kanan dapat dilihat prosesnya juga hampir mirip ya. Mulai dari sampah diterima, kemudian sampah sedemikian rupa diolah, terutama pemilahan ya. Kertas dipilah, kemudian plastik dipilah, kemudian harapannya hasil-hasil pemilahan ini dapat mengurangi jumlah sampah yang akan masuk ke TPA. Mungkin ini adalah gambaran sederhana tentang TPST yang ada yang dapat melakukan pengolahan sampah. Jika berbicara tentang teknologi pengolahan sampah, secara umum teknologinya akan dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama teknologi fisik. Fisik biasanya hubungannya dengan pengurangan sampah. Yang kedua biokimia dan yang ketiga adalah thermal. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan penggunaan teknologi kali ini. Yang pertama adalah fisik. Biasanya fisik ini berhubungan dengan ukuran.
dan jenis sampah. Misalnya pengurangan ukuran. Jadi sampah masuk dengan ukuran yang beragam. Ada ranting, ada daun, ada plastik, ada macam-macam ya. Kemudian setelah melalui proses pemilahan atau pemisahan sampah dengan berbagai macam jenis juga ya. Bisa menggunakan magnetis misalnya. Magnetis untuk memisahkan bahan-bahan logam tentunya yang masih digandung di dalam sampah tersebut. Bisa diambil dengan model pemisahan magnetis. Kemudian bisa juga berdasarkan massa jenis. Ada beberapa pengolahan plastik menggunakan berat atau massa jenis ini. Misalnya yang paling sederhana adalah disediakan satu kolam, terus kemudian sampah plastik tadi ditempatkan di kolam tersebut hanya khusus untuk sampah plastik saja. Nah, ada yang LDPE, ada yang jenis yang lain. Low density dan ada yang high density, HDPE. Sehingga dapatlah dipilah berdasarkan massa jenisnya. Atau dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, pemilahan juga dapat digunakan dari model optik. Jadi ada sensor yang bekerja, kemudian ada tangan mekanis yang bekerja, dapat memilah sampah yang lewat tersebut. Namun dengan konsep adalah pemilahan ini dapat berhasil berjalan jika memang dari sumber sudah ada keterlibatan. Artinya tidak dicampur 100% sampah yang masuk tersebut. Dijadikan satu plastik besar, kemudian disitulah bercampur luar biasa yang ada. Nah, jika sistemnya seperti itu, ya jangan berharap teknologi apapun, secanggih apapun, pasti akan sangat sulit melakukan proses pemilahan sampah. Kemudian setelah pemilahan sampah atau pemisahan sampah, dilakukan proses selanjutnya, yaitu pemadatan. Sampah perlu dipadatkan, dikurangi ukuran volumenya. Jadi dibayangkan misalnya plastik ya. Botol plastik satu truk, mungkin beratnya hanya beberapa kilogram saja. Padahal truk tersebut kapasitasnya bisa sampai 6 ton. Jangan-jangan diisi dengan plastik atau botol plastik tadi saja, satu truk yang seharusnya membawa 6 ton sampah, tapi karena hanya isinya plastik, hanya beratnya 1 ton saja. Jadi, sangat tidak efektif untuk melakukan perjalanan. Mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pengolahan ke pengolahan yang lain, akan berjalan sangat sulit. Karena membutuhkan ritasi yang lebih banyak. Ngantar sekali, kemudian dia balik lagi, ngantar lagi sekali, ngantar lagi kedua kali, dan seterusnya. Sehingga pemadatan ini menjadi sebuah kebutuhan. Jadi plastik, botol-botol tadi yang sudah dipilah, tidak lagi diangkut seperti itu ke pusat pengolahan. Tapi sudah dilakukan pemadatan terlebih dahulu. Harapannya, volume akan dikurangi luar biasa di sana. Mungkin lebih dari 50%. Jadi seharusnya tadi satu truk bawa 1 ton, tapi ternyata dengan menggunakan proses pemadatan, satu truk ini dapat membawa 2 ton sampah. Di samping pemadatan, kemudian akan ada pengurangan ukuran. Pengurangan ukuran. Jadi ukurannya dicacah kecil untuk mengurangi volume juga. Plastik tadi dengan proses pengurangan ukuran ini akan dikurangi ukurannya menjadi ukuran yang lebih kecil. Itu sebagian besar adalah secara umum teknologi fisik yang digunakan dalam sistem pengolahan sampah. Bagian yang kedua adalah terkait dengan proses biokimia. Biokimia ini terlihat sulit, tapi sebenarnya ini sudah familiar untuk dilakukan. Misalnya ya, contohnya yang kita sudah bahas dari kemarin adalah TPS 3R. Proses pengomposan misalnya.
dengan menggunakan konsep open windrow. Ada aerator yang ditempatkan di dalam bagian kompos. Aerobik, pengomposan aerobik. Proses yang terjadi di sana adalah proses biokimia. Ada keterlibatan mikroorganisme di sana, dan ada proses kimia yang terjadi. Ada degradasi yang dihasilkan, sehingga menghasilkan gas-gas CO2, sedikit sekali jumlah metan yang dihasilkan, dan seterusnya. Kemudian proses yang lain yang tanpa udara adalah proses anaerobik. Dalam pengolahan sampah juga sangat dikenal dengan proses anaerobik ini. Salah satunya adalah anaerobic digester, anaerobic buffer reactor, atau anaerobik proses yang lain. Yang intinya adalah bagaimana menghasilkan biogas dalam jumlah yang besar. Bagaimana menghasilkan gas metan dari hasil proses tersebut dan akan dimanfaatkan untuk proses yang lainnya. Disebut sebagai biogasifikasi. Proses yang ketiga adalah fermentasi. Nah, ini masih agak sedikit jarang digunakan dalam proses pengolahan sampah. Namun dari teknologinya sendiri, sebenarnya ini sudah teknologi sangat lama sekali. Produk yang biasa kita konsumsi, ada juga proses fermentasi yang di sana. Misalnya salah satunya yang memanfaatkan ragi dalam proses pembuatannya. Tape, kemudian tempe, itu ada proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan dan menggunakan proses fermentasi untuk kebutuhan konsumsi. Namun, dalam proses pengolahan sampah, proses ini diperlukan untuk menghasilkan etanol. Karena prosesnya secara biologis, ditambahkan bioetanol, bahan bakar yang dapat dihasilkan dari proses ini. Apa saja sampahnya? Misalnya kulit buah, sisa makanan, ini sangat mungkin diolah menjadi bioetanol. Teknologi yang ketiga adalah teknologi termal. Teknologi termal akhir-akhir ini menjadi tren untuk digunakan. Misalnya insinerasi, bagaimana membakar sampah. Namun yang kita kenal selama ini ya sampah itu dibakar begitu saja. Ternyata prosesnya juga beragam. Ada yang disebut sebagai insinerasi, pirolisis, gasifikasi, teknologi plasma, hidrotermal. Bagaimana membedakannya? Sebagian besar dibedakan lewat suhu dan lamanya proses. Artinya suhu tidak kita berbicara 100 derajat, tapi suhu pembakaran di sini lebih dari 600 derajat. Bisa sampai 1200 derajat. Dengan proses yang kompleks sedemikian rupa, diharapkan tidak lagi memunculkan asap-asap yang disebut sebagai dioksin dan akan mengganggu lingkungan. Rancangan alur pengolahan biasanya dimulai dari pre-processing atau pre-treatment. Mulai dari penimbangan, penerimaan sampah, kemudian penyimpanan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemilahan. Jadi, teknologi apapun yang dipakai, pemilahan tersebut menjadi hal yang penting dan wajib. Baik itu dilakukan secara manual, menggunakan teknologi manusia, dan atau menggunakan model mekanis. Berdasarkan berat, jenis, ukuran, atau apapun. Yang penting adalah dilakukan pemilahan dan disesuaikan dengan spek teknis dari alat pengolahan berikutnya. Misalnya insinerator yang ada di sana tidak bisa menerima bahan-bahan logam. Berarti pemilahan dilakukan untuk bahan logam. Dipisahkan dari aliran proses tersebut sehingga bahan logam akan keluar sendiri. Misalnya ada proses pencacahan berikutnya. Tidak bisa mencacah dengan sampah ukuran yang besar. Berarti jika ada ranting pohon, dahan pohon dengan ukuran yang besar, kayu-kayuan yang besar, kemudian ada kasur, ada beberapa karpet misalnya, yang tidak bisa diolah dengan proses pencacahan tersebut, berarti harus dilakukan pemilahan sejak awal. Yang tidak boleh memperbolehkan sampah tersebut masuk ke proses selanjutnya.
Kemudian barulah proses fisik, misalnya pencacahan, pemadatan, pengurangan ukuran, dan proses selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di unit pengolahan tersebut. Mudah-mudahan dapat dipahami materi pada kesempatan kali ini, dan kita akan lanjutkan pada video yang kedua.